Youth and Teen. Shalom. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Dipersilakan buat teman-teman posisikan diri untuk memuji nama Tuhan, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi jangan sambil rebahan, jangan sambil makan ya. Nah, sebelum mulai ibadah kita hari ini, aku ajak buat kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu atas kami. Terima kasih untuk kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaanmu. Dan sekarang kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami rindu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sama-sama kita katakan, Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah teman-teman, berbicara soal badai nih, kayak yang di lirik yang kita nyanyiin tadi. Menurut teman-teman di rumah, badai bagi anak muda itu apa sih? Menurut kalian gimana guys? Kalau menurutku badai itu tuh kayak kalau misalnya buat anak muda sekarang sih kayak mager ya. Jadi aku pernah ngalamin sih kayak kalau misalnya lagi zaman-zaman waktu masih mau mendekati ujian, itu kan masih tugasnya banyak banget kan. Benar. Terus rasanya tuh kayak malas banget karena mau ujian tapi tugasnya masih banyak. Jadi pengennya tuh ditinggal aja terus. Jadi tiap pagi mau bangun, rasanya males dan akhirnya pengen nonton YouTube lah, main game. Iya, Jadi bener. akhirnya tuh jadi nggak dikerjain. Terus waktu udah mepet bilangnya wah waktuku nggak ada buat ngerjain. Ternyata gara-gara aku yang nggak ngerjain dari
dari awal. Ya, jadi kalau sejak saat itu sih belajar bahwa ya harusnya aku kerjain dari awal, jadinya nggak keteteran kayak tadi gitu. Bener banget. Nah teman-teman, aku percaya kita semua di sini pasti juga pernah merasakan badai hidup kan? Dan mungkin bisa aja sama kayak yang di-sharingin sama Bang Austin. Atau bisa juga menurut masalah kalian masing-masing mungkin. Dan aku pun juga ngerasain hal yang sama secara pribadi. Tapi teman-teman jangan lupa kalau Tuhan itu selalu beserta dengan kita, Tuhan itu selalu memegang kita. Apapun masalah yang kita alami, badai yang kita alami, mau seberat apapun itu, ataupun sesepele apapun itu, Tuhan itu pasti selalu beserta kita dan terus memberikan kita kekuatan. Dan sebentar lagi kita mau bahas ini lebih lanjut. Dan sekarang aku mau ajak buat teman-teman kita sama-sama mendeklarasikan iman kita di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menopang kita, tangan Tuhan yang terus membawa kita ke dalam jalan kebenarannya. Yes Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Tangan-Mu selalu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu selalu membawa kami Tuhan ke jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, walaupun kami tidak tahu masa depan kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu itu sempurna atas kami Tuhan. Dan Kau tak akan pernah meninggalkan kami. Without borders, let me walk upon the waters. Wherever kami yakin dan you percaya are Tuhan, calling, Kau selalu menopang kami Tuhan. take me deeper Kami than percaya my Tuhan, feet could rencana-Mu ever atas kami itu sungguh indah wander. adanya And my Tuhan. faith Dan will kami mau be benar-benar made menyerahkan diri stronger kami ke dalam in the tangan-Mu Tuhan. presence of your Karena kami tahu Engkaulah Allah penyelamat Savior. kami Tuhan. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you are calling. Take me deeper than my feet could ever wander, and my friends will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you are calling. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you are calling. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Ya Yesus, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu atas kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan kayak mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang berbicara setiap hati kami Tuhan. Kau yang terus menopang kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu
sangat berguna bagi kami Tuhan, dan kami mau melaksanakan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera, kiranya Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya bagi setiap kita, dan setiap kita mengalami Tuhan, setiap kita menikmati Tuhan, dan selalu diberikan kesehatan yang sempurna bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, Tuhan tetap menjagai kita sepanjang hidup kita sampai saat ini, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan pada kesempatan ini, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah kuat di tengah badai. Karena saat ini adalah saat-saat yang boleh dibilang berat. Tetapi sebagai anak Tuhan, mari sama-sama kita menghargai, sama-sama kita mempercayai bahwa Allah tidak pernah membuat suatu rancangan yang buruk atas hidup kita. Yang saya tahu adalah Tuhan merancangkan sesuatu yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kuat di tengah badai. Saya mau mengajak setiap kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan di Matius 7. Dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kisah ini sering kita dengar. Bagaimana orang percaya dia bisa kuat di tengah badai ketika dia mempercayai perkataan firman dalam hidupnya. Ketika saudaraku semua membaca Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, kita akan melihat ada dua dasar yang itu menjadi pegangan hidup kita. Di sana dikatakan ada orang yang bijaksana, ada orang yang bodoh. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan, kemudian dia merenungkannya, dia melakukannya. Sehingga dia bisa dibilang sebagai orang yang bijaksana. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang dia mendengarkan perkataan Tuhan, dia begitu mengerti firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Maaf kata, ketika ada orang-orang yang seperti ini, saya mau sampaikan bahwa itulah orang bodoh. Dia mengerti tetapi dia tidak melakukannya. Nah, bagaimana orang percaya itu dia tetap kuat di tengah badai? Itu adalah ketika dia memegang teguh setiap firman, memegang teguh setiap janji Tuhan dalam hidupnya, dan dia mempercayainya, melakukannya, maka dia tidak akan terombang-ambing oleh situasi apapun. Baginya, Allah tetap melakukan hal yang luar biasa. Allah tetap berkarya untuk pekerjaan-pekerjaan yang hebat dalam hidupnya. Mazmur 33 ayat 4 saya baca buat kita semua. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, walaupun ada banyak orang yang beranggapan bahwa kebenaran itu dari pengalaman orang lain, kebenaran itu dari orang-orang yang sukses, tetapi pemahaman sebagai orang percaya, apalagi anak-anak muda saat ini, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pegangan hidupmu supaya engkau kuat, supaya engkau tetap berjalan bersama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan senantiasa, dan engkau tidak bergeser hidupmu sedikit pun karena cara hidupmu sesuai dengan apa yang firman Tuhan perkatakan dalam hidupmu. Terus kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, itu adalah mutlak untuk kita percayai. Kebenaran yang harus terus kita kerjakan dalam hidup ini sampai kapanpun. Tadi Bang Austin sudah berkesaksian, ketika dia mager, maka dia dikatakan dia gugup dalam menyelesaikan studinya. Karena apa? Dia malas bergerak. Nah, orang yang percaya Tuhan, orang yang melihat karya Tuhan dalam hidupnya, dia tetap memegang firman Tuhan dan dia mengerjakan, melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan melalui setiap firman Tuhan yang dibagi, setiap para pembimbing kita yang sudah menyampaikan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Pandanglah firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh bahwa dia adalah kebenaran yang harus kita percayai.
Allah punya rencana yang hebat dalam setiap kita. Dan dikatakan dia akan mengerjakannya dengan penuh kesetiaan. Artinya apa? Rencana Tuhan tidak pernah berhenti hanya karena situasi yang buruk saat ini. Kita diajar untuk mempercayai bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh situasi saat ini. Tetapi masa depan kita ditentukan oleh Allah yang bertanggung jawab penuh dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saya ingat sekali saya diingatkan waktu saya masih muda, saya masih kuliah, masih sekolah, saya merasakan bahwa saat itu saya kekurangan. Uang saku saya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan saya yang ingin makan 3 kali. Saya ingat sekali saya makan sarapan itu hanya 2 gorengan, kemudian minum teh anget. Kemudian siangnya saya makan dan minumnya es teh. Bukan, air es. Malamnya saya makan. Jadi kemampuan finansial saya waktu itu adalah saya makan hanya 2 kali ditambah sarapan. Tetapi suatu ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang indah. Dan saya menangkapnya itu dan saya percayai. Saya ingat betul firman Tuhan di dalam Yohanes 10. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika saya terima ayat itu, mungkin orang memandang ini ayat biasa. Bagi yang sudah mendengarnya, ini biasa, didengar setiap waktu. Tetapi saat itu saya merasakan Tuhan berbicara kepada saya bahwa inilah kebenaran firman Tuhan yang harus saya percayai. Bagian saya mempercayai apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan waktu itu. Oh ya Tuhan, Tuhan Yesus, aku ini milik-Mu. Engkau datang supaya aku mempunyai hidup. Aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mempunyai hidup. Dan Tuhan pasti akan berkarya dalam hidupku untuk saya hidup di dalam kelimpahan. Saya terus terang tidak tahu waktu itu harus seperti apa. Saya hanya melakukan tugas saya belajar, saya melakukan tugas saya untuk tetap pelayanan, saya bekerja dan lain sebagainya. Saya ingat itu mungkin di antara tahun 2002, 98 sampai 2002. Saya ingat sekali. Bagian saya mempercayai. Dan saat itu saya tidak serta-merta menjadi orang yang berkelimpahan dalam hal materi. Tapi saya berkelimpahan dalam sukacita, pasti saya berkelimpahan di dalam damai sejahtera, pasti. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, pada saat itu saya masih kurang. Nah, saya diingatkan bahwa terkadang ada orang yang dia menggeser kepercayaannya kepada setiap janji dan firman Tuhan, hanya karena apa? Dia melihat situasi yang begitu berat yang dihadapi saat ini. 2002, saya masih sekolah, masih kuliah, dan lulus saat itu, saya bekerja. Singkat cerita saya bekerja, saya mendambakan sebuah terobosan yang hebat untuk saya dipercaya Tuhan lebih lagi. Saya berdoa dan selama 2002 sampai 2005 saya belum mendapatkan sesuatu yang saya harapkan. Tetapi bagian saya adalah saya mempercayai. Dari apa yang saya sampaikan ini, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Karena saat ini saya menikmati Tuhan, saya menikmati berkat Tuhan. Dan kalau saya boleh jujur, itu bukan dari keahlian saya. Karena Tuhan terus menolong. Ketika saya tidak punya modal, Tuhan berikan berkatnya. Saya dapat berkat dengan buyer memberikan order dengan pembayaran 100% di muka, dan lain sebagainya. Ada kemudahan saya mendapatkan supplier yang terbaik, yang dia bisa ditunda waktu pembayarannya. Itu cara Tuhan menolong saya. Tetapi pada saat saya menangkap firman Tuhan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bagian saya adalah mempercayai saat itu. Saya mengikuti prosesnya Tuhan. Saya setia walaupun di tengah-tengahnya saya terus bergaul. Saya memohon Tuhan. Dalam doa dan permohonan saya sampaikan apa yang menjadi kerinduan saya. Dan belum melihat tanda-tanda untuk doa saya yang spesifik, yang itu dijawab oleh Tuhan. Tapi bagian saya adalah mempercayainya.
Hal yang sama, ketika kita ingin kuat di dalam badai, di dalam situasi berat yang kita hadapi, maka percayailah setiap kebenaran firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi di Mazmur 33 ayat 4 dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar. Katakan, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan merancangkan masa depanmu itu sungguh hebat, dan dia akan mengerjakannya dengan setia. Dan situasi saat ini tidak akan menggagalkan itu. Pastilah, karena Tuhan mengerjakannya dengan setia. Firman Tuhan itu menjadi pegangan hidupmu. Firman Tuhan itu memampukan engkau untuk bertahan di setiap situasi yang tidak bisa engkau kendalikan. Firman Tuhan itu menimbulkan iman dalam hidupmu. Karena kita tahu, di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempercayai firman, maka muncul pengharapan, muncul iman. Iman bukan berarti bahwa hidup kita tidak ada masalah, tetap ada masalah. Iman juga bukan berarti bahwa hidup kita ada dalam situasi yang seolah-olah semuanya baik-baik saja. Iman bukan sekedar optimisme buta di dalam hidupmu untuk engkau hanya sekedar mempercayai dalam perkataanmu, bukan dengan tindakan. Engkau memperkatakan bahwa aku percaya bahwa ini jadi, tetapi engkau berusaha dengan sekuat tenagamu dan engkau tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Itu bukan iman yang sebenarnya, karena engkau bergantung dengan kekuatanmu, engkau bergantung dengan apa yang kau miliki saat ini. Tetapi iman yang benar adalah bagaimana engkau membuat dirimu bersandar sepenuhnya kepada Allah. Allah yang luar biasa, Allah yang engkau sembah, dan membiarkan dia bertindak dengan caranya, dengan waktu yang tepat menurut pandangan Tuhan. Sehingga engkau akan dibawa untuk mengalami mujizat dalam hidupmu. Jadi iman bukan sekedar kepura-puraan. Firman Tuhan yang engkau dengar saat ini, percayailah itu bahwa dia punya kuasa. Itulah kebenaran yang harus engkau terima. Kebenaran yang engkau bangun bukan atas pengalaman orang lain. Kebenaran yang engkau bangun bukan atas nasihat-nasihat dari orang-orang dunia yang engkau pandang sukses saat ini. Karena belum tentu caranya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan ini engkau pegang, maka engkau akan bertindak dengan apa yang difirmankan itu bagimu. Kalau di Amsal dikatakan rancangan orang rajin itu mendatangkan kelimpahan, maka engkau pastinya tidak akan malas di dalam belajar. Engkau pastinya tidak akan malas di dalam mengerjakan sesuatu. Tetapi engkau pasti rajin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Setia. Dimulai dari hal terkecil apapun yang engkau bisa saat ini. Dan libatkan Tuhan di dalam setiap rencanamu. Dia pasti akan memperlengkapimu. Firman yang sudah engkau terima, itu anggap sebagai kebenaran. Dan yakini itu terjadi dalam hidupmu. Yakini bahwa firman ini berkuasa dalam hidupmu, mengubah hidupmu. Engkau memiliki rancangan yang luar biasa, damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depanmu penuh harapan, yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu imani terus. Saat ini itu tidak bicara untuk masa depanmu terjadi berdasarkan yang situasi saat ini. Tetapi yang terjadi adalah ke depan Tuhan akan memakai engkau lebih. Ke depan engkau akan terus diajak, dibawa Tuhan untuk mengalami Tuhan secara utuh. Secara penuh mengalami berkat-berkatnya. Saya agak sedih ketika saya melihat sebuah tayangan. Dikatakan begini, bahwa anak-anak muda sekarang tidak begitu antusias ketika mereka mengerti ada acara-acara yang bersifat rohani. Anak muda sekarang lebih cenderung dia bersifat egonya. Dia cenderung bermain game, dia jarang untuk tertarik dengan acara-acara yang bersifat rohani. Nah, saya berharap setiap kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Saya berharap setiap kita menyadari bahwa hidup kita ini ada karena Yesus yang menyelamatkan kita.
Dan terus saya berdoa supaya semua kita semangat. Cara berpikir kita tidak digeser oleh berbagai hal yang asik yang ditawarkan dunia saat ini. Tetapi kita menjadi orang yang senantiasa berapi-api melayani Tuhan. Orang yang begitu antusias acara rohani. Orang yang mengerti akan panggilannya. Bahwa hidupnya ini berharga. Hidupnya ini untuk Tuhan. Anak muda harus begitu. Anak muda tidak boleh bergeser cara pandangnya dengan orang-orang dunia saat ini. Mereka senang dengan tontonan yang, maaf kata, boleh dibilang katanya receh. YouTube receh dengan berbagai pemanis untuk membuat orang tertarik. Ada hoax, ada prank. Saya berharap kita menyadari bahwa itu tidak membangun untuk pertumbuhan imanmu. Tetapi semangatlah ketika ada acara-acara yang bersifat rohani. Ketika ada acara yang membawa engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya engkau tidak bergeser cara pandangmu terhadap Allahmu. Ingat bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus itu adalah kebenaran yang harus engkau percayai. Dan ketika engkau mempercayai firman ini, maka itu jadi dalam hidupmu. Itulah iman yang harus engkau perjuangkan. Terus latih dirimu. Engkau tidak akan memiliki iman yang besar tanpa engkau latih. Engkau tidak akan memiliki pertumbuhan secara rohani yang hebat tanpa engkau melatihnya. Sama dengan ketika engkau ingin ototmu besar, kemudian engkau tidak melatihnya. Tidak akan mungkin. Engkau akan mengalami otot yang kekar. Tidak akan mungkin. Engkau harus melatih itu. Nah, situasi sekarang ini memungkinkan engkau untuk melatih imanmu. Memungkinkan engkau untuk mengalami pertumbuhan dalam rohanimu. Dengan cara apa? Dengan cara engkau mempercayai akan setiap firman Tuhan yang sudah engkau terima. Jangan terjebak dengan situasi saat ini. Karena iman tidak berbicara berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Masa depanmu sungguh ada. Itu Yesus yang jamin. 2 Korintus 5 ayat 7 saya sampaikan buat kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Masa depanmu tidak akan gagal hanya karena situasi yang berat begini. Tetapi ketika engkau percaya firman, firman yang mengandung sekian janji Tuhan dalam hidupmu, engkau percaya itu. Dan bukan hanya menjadi orang yang tidak mengerjakan sesuatu. Engkau percaya, tetapi engkau mengerjakan. Kerajinanmu tidak kendor, engkau tetap belajar, engkau tetap berkarya, maka itu akan terus. Waktunya Tuhan itu akan sampai suatu momentum engkau naik dan begitu hebat dipakai oleh Tuhan. Suatu momentum yang engkau akan mengalami Tuhan, mengalami mujizat yang hebat dalam hidupmu. Bukan omongan kosong, tetapi engkau berharap kepada Tuhan. Engkau melakukan bagianmu. Saya ketika berdoa, saya bukan hanya orang yang cuek dengan doa saya. Saya berusaha, walaupun seolah-olah lebih dari 3 tahun saya tidak melihat apa yang saya doakan itu terjawab. Tetapi saya gigih mengupayakan, berdoa, memohon kepada Tuhan. Saya berupaya dengan sekuat tenaga. Boleh dibilang kalau bisa belajar, bisa menawarkan apa yang saya jual. Pada akhirnya ada suatu momentum waktunya Tuhan yang mempertemukan saya dengan orang yang tepat. Dan sekarang ini saya boleh mengalami Tuhan, menikmati Tuhan dengan segala berkatnya. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena apa? Saya mempercayainya, saya melakukan bagian saya. Dan Tuhan bertindak dengan caranya. Situasi saat itu mungkin saya susah, kurang-kurang. Tetapi hidup saya tidak ditentukan oleh situasi saat itu. Hidup saudaraku semua tidak ditentukan oleh situasi saat ini. Tetapi iman percayamu yang menentukan engkau untuk mengalami berkat Tuhan dalam hidupmu. Jadi jangan terjebak ke dalam cara berpikir bahwa seolah yang terjadi hari ini itu menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Percayai Dia, Yesus juru selamatmu, Dia memegang kendali dalam hidupmu, Dia pasti akan membawa engkau luar biasa lagi. Itu poin yang saya sampaikan.
Bagaimana setiap kita bisa kuat di tengah badai? Yaitu dengan terus belajar mempercayai firman. Kita mempunyai konsep yang baru. Akal budi kita diperbarui bahwa firman Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan akan mengerjakan setiap rancangannya atas kita dengan setia. Ibrani 6 ayat 15 memberi gambaran kepada kita. Seolah kita ingin memaksa Tuhan untuk bertindak sesuai dengan waktu kita. Tetapi dari Ibrani 6 ayat 15, saya sampaikan, saya baca buat kita semua. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya pikir bagian kita adalah mempercayai firman, bagian kita adalah melakukan apa yang kita bisa, walaupun itu terlihat simpel, tetapi kita melakukan apa yang kita bisa. Mensinkronkan rencana kita dengan rencana Tuhan. Melakukan perkataan firman Tuhan dengan benar. Kemudian kita menunggu dengan sabar pekerjaan Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita. Maka pastilah setiap kita keturunan Abraham akan menikmati setiap apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita lost dengan firman Tuhan yang kita dengar. Terkadang kita tidak menempatkan firman Tuhan itu sedemikian baiknya dalam hidup kita. Karena apa? Kita menganggap biasa saja firman itu. Tapi saya membaca sebuah firman Tuhan yang itu saya dapatkan sesuatu. Dikatakan begini, engkau tidak mampu mengerti perkataanku karena engkau tidak menangkap apa yang aku sampaikan. Saya langsung renungkan. Seringkali kita menganggap lost dari firman Tuhan. Karena apa? Kita tidak merenungkannya. Kita tidak mampu menangkap firman itu. Kita tidak mempercayainya karena kita menganggap itu sebagai hal yang biasa. Padahal itulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Pedoman yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan supaya kita kuat di situasi badai apapun. Jadi hari-hari ini, renungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Tangkap firman Tuhan dalam hidupmu, kerjakan setiap pesan yang dilakukan. Bahkan firman yang saya baca adalah, dikatakan begini, engkau ingin membunuhku, ini Yesus yang ngomong, engkau ingin membunuhku karena perkataanku tidak berada di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali perkataan-perkataan firman Tuhan itu abai, lost begitu saja karena tidak berada tempat dalam hidup kita. Maka hari ini, sebagai kekuatan kita untuk mengalami Tuhan, saya mengajak kita untuk mampu menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya mengajak kita dengan segala kesungguhan hati, dengan segala kerendahan hati, supaya setiap perkataan firman yang kita dengar, itu memperoleh tempat terbaik dalam hidup kita, untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Pastilah firman itu jadi. Pastilah ada kuasa yang luar biasa yang dinyatakan melalui hidup kita. Kita akan mengalami Tuhan. Kita melihat Tuhan, pekerjaan Tuhan bukan dari kata orang lain, tetapi kita mengalaminya sendiri. Mari tangkap firman Tuhan sama-sama. Tempatkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hati kita dengan benar dan lakukan itu. Maka pastilah engkau akan kuat di tengah badai, karena itulah kekuatan hidupmu yang harus engkau percayai. Anak muda harus hebat, anak muda harus lebih luar biasa lagi. Karena dari tanganmu, dari engkau lah, Tuhan pasti akan membawa bangsa ini, bangsa-bangsa, kota ini, perusahaan-perusahaan besar akan engkau pimpin. Ketika engkau menjadi orang yang dipercaya Tuhan, didapati engkau percaya firman Tuhan dan melakukannya. Didapati engkau sebagai orang bijaksana, sama seperti Matius 7 tadi. Orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Saya yakin pasti engkau akan mengalami pengalaman yang indah supranatural bersama Tuhan ketika engkau mempercayai firman sebagai kebenaran yang harus engkau kerjakan. Dan sama dengan apa yang dilakukan Abraham, menunggu dengan sabar, itu adalah kunci untuk engkau tetap setia. Kalau engkau ingin waktumu yang terjadi sekarang, maka itu gerusa-gerusu. Itu bukan waktu Tuhan. Dikatakan Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya.
Kalau saat ini engkau belum merasakan apapun, maka lakukan bagianmu. Percaya saja. Lakukan apa yang engkau bisa. Tunggu dengan sabar waktu Tuhan. Pasti engkau akan menikmatinya. Saya yakin itu. Karena kepercayaan saya, iman percaya saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup mengubahkan hidupmu yang sekarang, yang mungkin kekurangan, bisa menjadi berkelimpahan. Mengubahkan hidupmu yang mungkin dicemooh orang, tidak begitu paham, lambat dalam mengerti. Engkau akan dibuat makin pintar. Saya percaya itu. Tangkap pesan Tuhan dalam hidupmu. Tempatkan setiap firman yang sudah engkau terima. Itu menjadi sesuatu yang istimewa dalam hidupmu. Untuk engkau kerjakan. Maka engkau akan luar biasa. Mari kita renungkan firman ini. Sama-sama. Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi setiap orang yang mendengarnya, anak-anak muda, teen, youth, atau bagi siapapun yang mungkin mendengar firman ini, dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Semakin kami mempercayai firman-Mu, tidak membuat remeh setiap firman yang sudah kami dengar. Tapi kami mampu menangkap pesan-Mu ya Tuhan. Kami mampu menempatkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup ini dan kami kerjakan. Kami tahu ya Tuhan, firman-Mu ini ya dan amin. Kami berdoa ya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ini jadi bagi setiap orang yang mendengarnya, jadi firman-Mu ini. Dan Engkau akan terus dimuliakan. Setiap orang bahkan yang saat ini dia belum mengalami lahir baru, dia akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia akan mempercayai Yesus Tuhan. Itulah orang satu-satunya jalan kebenaran yang harus dipercayai. Dan perkataan firman-Mu itu dipercayai sebagai sesuatu yang harus dikerjakan. Dan kamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu mengalir dalam nama Yesus Tuhan. Firman yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menjadi berkat dan nama-Mu terus dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau datang supaya kami semua memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, iblis tidak bisa mencuri setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar dalam nama Tuhan Yesus. Iblis tidak membinasakan iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang sudah kami terima dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar ini dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang yang luar biasa. Mereka berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan generasi saat ini. Mereka orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Mereka Tuhan percayai, mereka Tuhan tempatkan kepada tempat-tempat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Dan bahkan di tempat yang penuh dengan susu dan madu, yang terbaik yang Tuhan berikan atas anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Terus bahwa mereka mengalami Engkau, menikmati Tuhan, mempercayai Engkau sebagai otoritas tertinggi yang harus mereka imani, harus mereka percayai dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib dinyatakan atas setiap umat-Mu yang mendengarkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa ilahi yang terjadi. Ada mujizat Allah yang dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, kebenaran firman Tuhan yang sungguh bisa dipercaya. Dan terus kami tidak pernah menggeser posisi Engkau ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tapi kami menempatkan Engkau sebagai satu-satunya pribadi yang berkuasa penuh dalam hidup ini. Hidup kami adalah hidup untuk Engkau dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhanku, kekal selama-lamanya. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Jadi sekian teman-teman firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi. Tetap stay tune ya guys. God bless you.